Soalnya situ. Kono. Jangan sampai di luar. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Nabila Salsabila dan akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual pada hari ini. Ancaman separatisme di ujung timur Indonesia. Pemirsa, akhir-akhir ini, isu mengenai gerakan separatisme semakin santer digaungkan oleh masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Namun, apakah memang isu ini benar-benar terjadi atas hanya alat politik pemerintah saja? Bersama saya telah ada 3 reporter yang standby di lokasi. Baik, kalau begitu mari kita menunggu Saudari Naila, dipersilakan. Baik Nabila, apakah suara saya terdengar? Suaranya sudah terdengar, silakan menyampaikan kondisi di lapangan. Baik, saat ini saya sedang berada di Papua Barat, melaporkan keadaan secara langsung di lapangan. Gerakan separatisme ini utamanya disebabkan oleh pemerataan infrastruktur yang terabaikan di provinsi tersebut. Eksploitasi sumber daya alam secara masif dengan hasil yang lebih diutamakan daripada wilayah di luar Papua juga menjadi salah satu pemantik gerakan ini. Berbagai hal lain juga turut melatar belakangi gerakan ini, seperti dominasi transmigran yang membuat penduduk asli wilayah Papua merasa terasingkan. Kemudian, apakah ada saksi-saksi yang terkait dengan gerakan separatisme selama beberapa tahun ke belakang, Naila? Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 11 Januari 2023, terdapat sebuah insiden yang terjadi. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas pembakaran gedung SMKN 1 Oksibil di Kabupaten Pegunungan Tengah dan penembakan pesawat di Kabupaten Pegunungan Bintang. Mereka juga mengancam para pendatang untuk meninggalkan wilayah-wilayah yang mereka sebut sebagai wilayah perang, yang meliputi wilayah Dugama, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, dan Sorong-Mai Barat. Terima kasih Naila, silakan melakukan aktivitasnya kembali. Kalau begitu, kita beralih ke reporter berikutnya dari wilayah Papua Tengah. Baik, Nabila, apakah suara saya terdengar? Suaranya sudah terdengar, silakan menyampaikan kondisi di lapangan. Baik. Sekarang saya berada di wilayah Papua Tengah. Wilayah ini memiliki dampak yang lebih terasa dibandingkan Papua Barat. Sepanjang tahun 2022, terdapat 53 kasus dengan kekerasan dan 47 kasus berlokasi di wilayah Papua. Sedangkan sisanya berlokasi di wilayah Papua Barat. Hal ini memang turun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dengan 63 kasus kekerasan. Namun, variasi korban pada tahun 2022 lebih jauh dan lebih beragam dari segi usia, profesi, dan etnis. Salah satu kasus terbaru pada 15 Agustus 2023 di Kabupaten Intan Jaya, korban merupakan seorang pedagang yang mengalami luka berat setelah leher di bagian belakangnya dibacok oleh orang tak dikenal. Kemudian Tentara Pembebasan Nasional, yaitu OPM, TPN-OPM melalui juru bicaranya menyatakan bahwa mereka terlibat dalam kasus penyerangan tersebut. Terima kasih Rapsan atas reporternya, silakan melanjutkan aktivitas. Nah, kalau begitu kita beralih ke reporter berikutnya dari wilayah Papua Timur. Baik Nabila, apakah suara saya sudah terdengar? Suaranya sudah terdengar, silakan menyampaikan kondisi di lapangan. Baik, saat ini saya berada di wilayah Papua Timur. Wilayah ini tidak memiliki dampak yang signifikan dibandingkan Papua Tengah ataupun Papua Barat. Hal ini diduga sebab daerah Papua Timur tidak termasuk ke dalam wilayah kawasan perang yang sudah diklaim oleh Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau TPN-OPM, yaitu meliputi Dugama, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Pegunungan Bintang, dan Sorong-Mai Barat. Pemirsa juga bisa melihat kondisi daerah sekitar di Papua Timur seperti di belakang saya. Jumlah ini juga kasus kerusuhan akibat gerakan separatisme di daerah Papua Timur pun hampir tidak ada. Hampir seluruhnya berfokus di Papua Tengah dan Papua Barat. Sehingga dapat dikatakan bahwa daerah Papua Timur merupakan wilayah yang relatif aman untuk saat ini. Nah, apakah ada upaya preventif dari pemerintah untuk mengatasi gerakan separatisme ini?
Baik, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekankan gerakan separatisme yang dilakukan, seperti pendekatan militer. Namun, metode ini justru meningkatkan korban masyarakat sipil, karena metodenya yang mengarah pada kekerasan dan bentrokan antara pemerintah dengan organisasi Papua Merdeka atau OPM. Beberapa ahli kemudian menyimpulkan bahwa membuka dialog merupakan upaya yang paling aman dan sesuai untuk mengatasi konflik ini. Terima kasih Fengki atas reportasenya. Silakan melanjutkan aktivitas. Pemirsa, sekian berita pada hari ini. Nah, gerakan separatisme memang menjadi polemik yang patut diwaspadai, tidak hanya di Papua, namun di seluruh Indonesia. News melarutkan, sampai jumpa di segmen berita selengkapnya. Saya Nabila pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Nabila. Sebuah insiden yang terjadi terdapat Belum. Dah.